Hari ini kita akan mencoba mewawancarai seseorang yang mengaku dia pernah melihat alien. Jadi ini adalah bentuk close encounters of the third kind. Jadi mengenai bagaimana ceritanya nanti kita akan coba, saya Nur Agustinus bersama Mas Ipang akan mewawancarai yang bersangkutan ya, biar kita bisa mendengar sendiri penuturannya seperti apa. Dia mengaku bernama Ferry dan pengalamannya awalnya diceritakan di grup WA ya. Oke, selamat pagi Mas Ferry. Gimana kabarnya? Ya, baik Pak. Baik. Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Kita saat ini di ngobrol-ngobrol dengan Mas Ferry. Mas Ferry ini punya cerita pengalamannya di waktu itu di mana Mas Ferry yang bertemu dengan alien itu? Oh ya, itu kejadiannya di Medan, Pak, Sumatera Utara. Okay. Di sebuah kebun durian. Itu kebun durian tersebut itu punya nenek lah, seperti itu, Pak. Gimana ceritanya yang di kebun durian itu? Oh ya, ya pada saat itu di kebun durian itu pada jam 1 malam. Saya bertiga bersama 2 orang teman saya. Ya. Kita lagi jaga kebun di jadi tidur di sebuah, ada pondoknya gitu. Ada rumahnya lah disediakan untuk jaga itu kebun itu gitu. Jadi pada waktu itu saya ini kebelet mau buang air kecil gitu. Saya sudah bangunkan 2 teman saya ini, nggak ada yang mau bangun. Jadi dengan saya nggak tahan lagi, saya pergi sendiri, saya cari semak-semak kan. Jadi kami ini, kebun ini dia agak tinggi gitu dibandingkan sama yang lain. Jadi kalau ibaratnya kebun itu kan biasanya ada sawah-sawah juga. Dia itu kan kalau sistemnya itu, kalau sawah itu kan bertingkat-tingkat. Nah, jadi kami ini di kebun durian nenek saya ini agak tinggi tempatnya. Jadi begitu saya mau buang air kecil, nah saya melihat ada 3 orang yang kalau kata orang itu alien Nordik ya. 3 orang alien Nordik, mereka berbadan besar, cuman karena agak jauh, mungkin sekitar 30 meteran lah dari saya, 30 atau 40 meter. Dan juga tempat mereka agak lebih rendah, karena yang saya bilang tadi, tempatnya ini agak lebih tinggi kan. Nah, jadi kalau di sana agak lebih rendah dia tanahnya, nggak datar gitu. Ya. Kalau area persawahan kan kayak gitu kan, bertingkat-tingkat gitu. Seperti itu. Jadi mereka nggak tahu mereka mencari apa ya, saya kurang paham juga. Jadi antara 1 orang dengan 1 orang yang lainnya agak berjarak gitu loh, sekitar 3 meteran lah 1 orang. Jadi mereka cari apa, seperti kayak orang mencari sesuatu benda atau apa itu, kita nggak tahu. Ibaratnya kalau kita kehilangan apa gitu kan, jatuh di jalan, nah seperti itulah. Waktu itu Mas Ferry apakah melihat ada semacam objek UFO-nya atau tidak? Apa cuman ada? Iya, ada. Ada juga ya. Bisa digambarkan tentang UFO-nya ini? Ya, dia UFO-nya dia berbentuk cakram nggak opal, cuman cakram tuh agak lebih tipis tapi besar. Ya, melayang nggak jauh dari mereka. Itu ukurannya kalau saya bandingkan ya,
itu saya ingatnya pada saat itu cuman masjid aja. Itu kurang lebih seukuran masjid gedenya. Itu melayang dari mereka. Mereka kan ada di permukaan tanah, nginjak tanah. Jadi kalau saya bandingkan sekitar 4 atau 5 kali tingginya tiang listrik lah, segitulah melayangnya. Sekitar 200-300 meter lah gitu ya. Seperti itu. Cuman dia nggak mendarat, cuman di situ aja melayang berputar-putar dengan lampunya yang berwarna biru dan hijau berkelip-kelip. Ada suaranya waktu itu? Nggak ada suara sama sekali. Jadi waktu itu kan malam ya, atau dini hari jam berapa? Jam 1 jam 1 kurang lebih lah, jam 1 lewat gitulah. Nah, apakah dengan keberadaan pesawat itu atau benda terbang yang aneh itu suasana menjadi terang? Kalau suasana ya agak lebih terang. Walaupun dia dekat ke bawah, biasanya kan kalau seperti helikopter ya, kalau dekat ke permukaan tanah biasanya kan sekelilingnya pasti angin jadi bertiup kencang. Ini nggak ada, malah sama sekali ya, daun atau pohon-pohon nggak bergoyang. Seperti itu. Tapi waktu itu makhluknya atau tiga makhluk ya, yang Nordik ini tampak jelas. Artinya apakah ada sinar yang menyinari sehingga Mas Ferry bisa melihat? Tidak ada. Itu yang itu tadi dengan lampu yang kelap-kelip itu tanya, yang kelap-kelip itu sudah lumayan agak terang sih, itu dari kejauhan sudah terlihat karena si UFO-nya itu tadi kan melayang nggak jauh dari mereka, jadi dengan cahayanya itu aja apa yang mereka lakukan sudah terlihat, tapi hanya di sekitar area di sekeliling UFO itu aja, nggak jauh, selebihnya gelap juga karena di kebun kan. Ciri-cirinya. Oke, aku mau nanya Mas Ferry. Ciri-cirinya memakai baju. Ya, ada yang mau ditanya. Ya, gimana ciri-cirinya? Memakai baju, terus? Bajunya warna apa? Ya, ciri-cirinya memakai baju. Ciri-cirinya memakai baju warna silver. Silver dengan banyak atribut lah di bajunya. Nggak tahu atribut apa, kita silver, tapi dia silvernya itu metalik berkilau gitu. Perawakannya juga tinggi, besar, ukurannya kurang lebih di atas dari lebih tinggi dibandingkan manusia pada umumnya lah, bahkan sampai manusia orang-orang Eropa. Satu wanita, kalau yang wanita ini yang wanita itu tingginya kurang lebih sama, cuman bedanya yang wanita ini langsing dia. Kalau yang pria, 2 orang ini mereka lebih ke berotot. Rambutnya berwarna emas. Ya ini maaf, ini gangguan koneksi nampaknya ya. Jadi tadi ada nampaknya, kalau tidak salah saya tangkap, ada 3 makhluknya itu, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 2 laki-laki ini berbadan berotot gitu, sementara yang perempuan langsing ya. Iya, betul sekali. Saya punya gambaran sih sebetulnya. Saya kemudian tadi juga sempat cari-cari di internet ya, tentang
gambaran ini. Kira-kira kalau saya coba ini, kalau bisa lihat di tampilannya ini, apakah ada kemiripan? Ya, kurang lebih seperti itu Pak Nur. Ya. Itu penggambarannya laki-laki apa perempuan? Kalau ini itu, nampaknya Pak Nur? seperti laki-laki, tapi memang ada yang perempuan. Kalau perempuan seperti ini, tapi ini berpakaian biru sih, bukan metalik. Yang kalau rambutnya seperti yang berpakaian biru ini, tapi yang di Rambutnya tengah-tengah itu Pak Nur. yang tengah-tengah ini ya. Yang berpakaian warna biru, tapi Yeah. rambutnya yang apa namanya? Yang di tengah-tengah ini. Dua-duanya seperti itu. Oke. Sebahu. Ya. Iya, sebahu. Keriting-keriting seperti itulah. Berombak gitu ya, jadi ya. Iya. Kalau yang perempuan, nah itu panjang biasa. Oke. Jadi, tapi pakainya bukan biru gini ya, tapi lebih seperti metalik gini ya. Iya. Dan pesawat. Silvernya itu bercahaya gitu loh. Bercahaya, hampir seperti tadi ini ya. Kilau-kilau berkilau. Iya. Iya, berkilau. Ya, betul sekali. Jadi apa yang dilihatnya nampaknya mirip juga apa yang dialami oleh saksi mata yang ada di luar ya. Tapi waktu tadi yang saya tanya mungkin belum terjawab karena terputus ya. Ini kejadiannya kapan ya? Atau waktu itu Mas Ferry usia berapa? Itu saya masih lumayan kecil. Saya pada 6 SD itu. 6 SD, berarti mungkin secara umur berapa? Umur saya 12-an mungkin? Pada waktu itu iya. Iya, 2 tahun. Berapa tahun? Sudah sekitar tahun 2002. Tahun 2002. 2002 itu Mas Ferry usia berapa? Itu saya umurnya tuh kurang lebih hampir mau menginjak 11 tahun ya, tapi belum genap kayaknya. Oke. Gitu. Ya. Terus pengalaman selanjutnya setelah melihat itu apa yang terjadi? Kan apakah mereka tahu bahwa sedang diamati oleh Mas Ferry atau Mas Ferry melihat mereka? Iya, nggak lama setelah 5 menit saya lihat itu, mereka mengetahui ada keberadaan saya. Jadi si yang perempuan, yang si Nordik perempuan sempat menoleh ke arah saya. Jadi karena dia menoleh ke arah saya pun takut gitu. Jadi dengan respect saya mau kabur gitu, mau pergi gitu. Jadi ketika saya mau pergi, si yang perempuan mau noleh ke arah saya itu langsung saya terjatuh, nggak sadarkan diri lagi. Sadarnya waktu kapan? Apa sadar di tempat yang sama atau mungkin sudah pindah di mana gitu? Di tempat yang sama. Besok paginya udah dibiarin aja seperti itu aja. Jadi sadarnya baru ke paginya ya? Esok paginya. Oke, mungkin dari Mas Ipang ada yang tadi yang mau ditanyakan? Oke, Mas Ferry. Mungkin aku mau nanya agak detail tadi yang sudah dijelaskan. Maksudnya detail-detail kecil mungkin di sekeliling. Tentang UFO-nya itu tadi dia kan ya, agak melayang ya. Agak melayang. Ya. Setinggi kira-kira tiang listrik pada umumnya gitu kan. Halo, Mas Ferry? Iya. Dia bercahaya, lampunya kedip-kedip. Nah, kalau misal Mas Ferry pernah melihat
melihat lampu PJR polisi itu yang kedip-kedip biru itu, apakah kira-kira seperti itu? Polisi maksudnya yang mana? Yang mana itu, Pak? Kira-kira Yang di lampu atas mobilnya itu yang kelip-kelip itu mobil ya? polisi yang kelip-kelip biru merah biru, apakah seperti itu kira-kira, atau lebih redup lagi, atau lebih apa namanya, jelas lagi? Kurang lebih seperti itu, karena ya kurang lebih seperti itu, tapi dia karena mungkin ukuran si UFO-nya ini lebih ukuran UFO ini besar, mungkin lampunya bisa lebih terang lagi, Pak. Oke, saking Lebih terangnya terang itu, lagi, Mas. apakah kira-kira luas perkebunannya ini bisa memperkirakan, Mas Ferry? Kira-kira seluas apa itu? Kalau di luasnya ya, sebenarnya kalau yang di ini yang di tempat si UFO ini dan si Nordic ini mereka mencari itu, entah apa yang dicarinya itu, di situ mereka yang apa namanya, lokasi TKP tersebut itu bukan termasuk kebun durian lagi, itu udah beda. Itu udah kalau nggak salah itu sawah ya, sawah seperti biasa, makanya dia lebih rendah. Ya, karena Mas Ferry lihatnya dari atas kan. Lumayan lah, kalau itu sawah itu mungkin ini ada mungkin sekitar tingginya kalau bisa diperkirakan ya sekitar 3 meteran lah. Ditambah lagi melihatnya lumayan dari kejauhan juga. Ada pemukiman penduduk di sekitar tempat UFO-nya itu? Jauh dari pemukiman penduduk. Mungkin kalau itu mau ke kebun aja kita jalan kaki itu kurang lebih itu sekitar 1,5 jam. Oke, dilanjut dulu Pak Nur, mau nih ke toilet sebentar. Ya, nah Mas Ferry waktu itu melihat mereka yang bertiga ini, apakah bercakap-cakap di antara mereka? Apakah terdengar suara mereka? Enggak ada. Jadi tidak ada suara, nggak ada suara ya? Maafnya ada gangguan koneksi nampaknya. Saling sama dengan mereka juga nggak ada saling berkomunikasi. Oke. Kira-kira waktu yang perempuan ini mengetahui ada Mas Ferry, kemudian Mas Ferry berbalik mau lari, tiba-tiba pingsan, apakah merasa ada sesuatu? Mungkin ya semacam apakah ya entah ya, mungkin apa yang terjadi waktu itu? Iya, sebenarnya itu lebih ke bagaimana ya, respect aja. Karena pada saat itu kondisinya saya belum pernah melihat kejadian seperti itu, dan belum pernah juga melihat benda seperti itu ya, sebab apalagi sebesar itu. Dengan kondisi pada saat itu saya kan masih kecil, seperti itu, masih umur segitulah, jadi takut aja. Jadi pada saat itu kan makanya saya responnya tuh mau kabur untuk menyelamatkan diri, takutnya bagaimana gitu kan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, setelah kejadian itu apa yang kemudian dialami oleh Mas Ferry? Artinya mungkin selang berapa lama itu, apakah ada hal-hal yang mungkin Mas Ferry masih ingat? Iya banyak. Kalau misalnya untuk yang ini sih lebih ke perubahan sifat itu kan, sifatnya saya jadi lebih bagaimana ya, jadi lebih temperamen. Terus juga seperti kayak termotivasi gitu. Kalau dulunya nggak pernah, kalau sekarang lebih termotivasi untuk seperti kayak mencari berita tentang seperti itulah, tentang UFO, tentang alien. Dan juga ini saya juga nggak tahu nih mulanya dari mana. Itu saya jadi
bisa ada menguasai lah beberapa bahasa gitu, Hmm. Hmm. walaupun nggak lancar. Ya. Termasuk itu bahasa bahasa Jerman, Belanda gitu. Jadi sebetulnya ini Dan memang beberapa dan sedikit menguasai bahasa ini Skandinavia, walaupun masih ya semuanya itu masih terbata-bata. Jadi sekarang saya lebih suka nonton film yang berbahasa itu juga. Anehnya seperti itu. Dulunya nggak pernah sama sekali. Oke. Kalau apakah ada mimpi-mimpi yang mungkin dialami yang mungkin cukup aneh gitu? Biasanya karena di kasus-kasus orang yang bertemu dengan alien atau ini nampaknya ketika mungkin tidak sadarkan diri, bisa saja kalau di luar negeri ya, ini bukannya mau mempengaruhi, tapi ada kejadian yang tidak sadarkan diri ini sebetulnya mungkin ya mereka sebetulnya setelah membawa Mas Ferry gitu, hanya memorinya aja yang mungkin dihapus atau ada mimpi-mimpi kira-kira. Oh ya, kalau mimpi itu ada. Jadi setiap dalam 1 tahun sampai sekarang juga masih setiap dalam 1 tahun selama 1 sampai 2 kali ya, ada itu mereka ada melalui mimpi seperti kayak berkomunikasi, cara mereka berkomunikasi. Kalau real bertemu mungkin pada saat 1 kali itu aja, tapi kalau lewat mimpi itu 1 tahun bisa 1 kali sampai 2 kali. Kalau ini yang terakhir kemarin tahun kemarin itu sebelum 1 hari pas sebelum menjelang puasa. 1 hari pas sebelum menjelang puasa. Jadi pada saat ini yang kemarin. Tapi kalau yang pertama dulu, waktu pertama itu dulu 1 bulan setelah itulah, setelah kejadian itu, saya ada mimpi itulah pertama kali. Dari pertama kali itu mereka menjelaskan, mereka bilangnya dari pertama kali pertemuan itu, mereka bilang dari pertama kali pertemuan itu kamu seperti berbeda daripada yang lain. Mereka bilang seperti itu di dalam mimpi itu ya, berbeda daripada yang lain. Dan kami sudah melakukan sesuatu, kamu tanamkan sesuatu di otakmu, katanya seperti itu. Jadi otakmu sekarang sudah berada di dalam dimensi beta, katanya seperti itu. Jadi saat mereka yang berbicara ini, saya nggak melihat wujudnya, tapi saya ada di suatu tempat, bukan di bumi gitu, tapi ada suaranya, gitu. Jadi suaranya ini ada di sekeliling saya, semuanya lah gitu. Nah, suara inilah yang menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi dengan saya, tentang bagaimana kehidupan mereka, semuanya lah, siklusnya apanya, tentang planet mereka semuanya, seperti itu. Mereka mengaku berasal dari planet yang dinamakan planet Notia. Apa namanya? Planet Notia. Notia ya. Iya. Itu katanya kalau ini masih bertetangga sama Pleiades, seperti itu, sekitar 2 tahun cahaya lah katanya, seperti itu, kurang lebih. Kalau yang mimpi yang terakhir gimana? Sebenarnya di sini kalau menurut saya itu mereka di setiap mimpinya mereka sama saja. Setiap mereka datang ke mimpi saya, mereka sama aja. Awalnya mereka menceritakan tentang apa namanya, indahnya di planet mereka gitu, budaya mereka. Nah, pada ujung-ujungnya, di endingnya itu mereka seperti mau ada mau mengajak gitu, jadi mau mengajak supaya ikut mereka. Selalu itu setiap mimpi endingnya selalu mau mengajak. Nah, yang terakhir juga seperti itu. Mereka ini planet mereka seperti ini.
Jadi terakhirnya ini semua dalam bahasa Inggris Pak ya, mereka bercerita. Ya. Itu pas dicerita itu mereka dalam berbahasa Inggris. Jadi endingnya itu bagaimana? Apa kamu sudah berubah pikiran? Tanya seperti itu. Oh, jadi maksudnya mau diajak gitu teman? Sayanya nggak mau gitu. Nggak mau ya. Pada saat itu mereka bilang otak saya sudah mereka tanamkan entah macam seperti katanya diubah lah mindset saya diubah oleh mereka, mindset atau apalah seperti itu. Otak saya sudah katanya sudah naik ke tingkat beta. Beta itu adalah dimensi fana katanya. Jadi satu tingkat lagi otak kamu akan bisa mencapai dimensi theta. Dimensi theta adalah dimensi kami katanya seperti itu. Dimensi theta adalah dimensi kami, yaitu penjaga galaksi seperti itu katanya. Oke. Jadi suatu saat kamu akan bisa mencapai dimensi seperti kami, katanya seperti itu. Jadi mimpinya ini berulang-ulang dan sama ya. Jadi nampaknya kalau ini gimana? Sudah mencapai dimensi. Oke, suaranya agak. Bagaimana Pak Nur? Suaranya agak terputus. Mungkin bisa diceritakan gini aja. Sebelum kejadian yang melihat UFO yang dengan 3 alien ini, itu apakah ada pengalaman-pengalaman lain? Enggak ada sih. Enggak ada. Cuman ya? Kalau untuk ini sekali ya, hanya itu aja, melihat benda-benda terbang pun nggak pernah. Cuman hanya sekali itu aja sih. Jadi yang sekali itu aja ya. Sekarang, tapi kalau mimpinya itu memang setiap tahun pasti ada. Nah, jadi nampaknya mimpi ini bisa saja, ini hanya dugaan ya, adalah yang terjadi kemungkinan ya pada saat Mas Ferry tidak sadarkan diri itu ya. Tapi kira-kira apa ada kemungkinan seperti itu kalau menurut Mas Ferry sendiri? Kalau menurut saya sih sepertinya sih tidak ada ya. Kalau biasanya kalau seperti mereka tanpa saya tidak menyadari, mungkin mereka telah melakukan sesuatu pada saya atau misalnya membawa ke untuk ke pesawat mereka, entah diapakan itu biasanya itu mengalami yang dinamakan itu pergeseran waktu ya biasanya. Nah, ini nggak ada, itu seperti biasa, besok paginya udah tergeletak seperti. Oke, aku bisa nanyain sedikit Pak Nur? Ya, silakan. Oke. Aku mau sedikit kembali ke agak awal tadi tentang detail-detail itu. Saat Mas Ferry shock kan, ya, ceritanya sedang shock melihat itu ada mereka di bawah sedang mencari sesuatu dan itu ada UFO sedang melayang di dekat mereka. Mas Ferry seolah shock lalu berbalik arah mau lari dan tiba-tiba nggak sadarkan diri gitu kan? Iya, langsung terjatuh kayak kayak kaki saya ada yang megang gitu. Padahal mereka ada di bawah gitu kan? Iya. Di bawah. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang terjadi setelahnya, maksudnya dengan teman-teman yang tadi Mas Ferry tinggalkan, lalu dengan keluarga yang mungkin malamnya Mas Ferry pamit mau pergi kemana gitu kan, tiba-tiba kok pulang pagi gitu, dan Mas Ferry pulang dengan kondisi mungkin setelah mengalami kejadian seperti itu gimana detail-detail yang bisa ditambahkan? Ya, kalau semua teman dan keluarga setelah kejadian itu persis. Dan kalau teman saya pada saat mereka mencari, mereka nggak pulang, mereka mencari saya. Nah, disitulah mereka
ini kan kalau nggak disadarkan oleh mereka mungkin saya juga nggak bangun gitu, belum bangun juga seperti belum sadarkan diri. Nah, pada mereka ini mereka membangunkan saya, kenapa tidur di sini? Begitu saya cerita sama mereka, ya seperti biasa pada umumnya orang kalau diceritakan yang hal seperti itu nggak ada yang percaya, nggak ada satupun orang yang percaya. Oke. Ada ini, terus setelah itu Mas Ferry, maaf ya, ini anak-anak saya, ada mencari apa namanya? Mereka kan sedang mencari sesuatu, berusaha, mereka nyari apa sih? Terus ada bekas UFO yang ada di situ nggak sih? Ada sempat begitu nggak? Kalau itu sih nggak ada sih, soalnya sih yang saya lihat itu dari awal sampai saya nggak sadarkan diri, UFO itu melayang terus, nggak ada sedikit pun untuk mendarat lah gitu. Mas Ferry bisa coba videonya dinyalakan lagi, Mas Ferry, coba. Saya lupa bilang tadi. Ya, saya mau bilang tadi itu pada saat tadi UFO-nya melayang itu kan mereka lagi mencari sesuatu. Sekitar 2 menit atau 3 menit saya melihat memandangin mereka. Itu salah satu dari mereka, kalau nggak salah yang pria itu. Itu salah satu dari mereka itu kalau nggak salah yang pria itu mengeluarkan sebuah semacam hologram besar ke arah langit lah gitu loh. Hologram apa itu Mas Ferry? Ya, dia hologram seperti layar dari tangannya, dari dia menghadapkan tangannya ke arah langit. Nah, keluarlah itu seperti layar. Mungkin gedenya hampir sekira layar hampir segede ukuran layar bioskop lah kurang lebih. Kayak hologram gitu loh. Seperti layar petak. Mereka pada ngeliatin itu, tapi nggak tahu apa yang dilihat. Kalau dari saya itu pandangan saya nggak jelas, samar-samar sih, berwarna putih. Dari kejadian itu sampai sekarang ada perubahan nggak? Misal ada luka di tubuh atau apa yang kira-kira Mas Ferry baru ingat, oh ya ada bekasnya nih atau apa nih? Ada nggak sih bekas di tubuh itu? Kalau ini saya sih ada sih kayaknya. Itu di paha. Kalau menurut saya itu sebelum ini saya nggak pernah ada seperti itu. Tapi sejak itu ada, sampai sekarang pun masih ada bekasnya. Itu di kedua paha saya, paha sebelah kiri. Dia yang sebelah menghadap ke samping. Itu kiri kanan dua-duanya ada. Itu kayak bekas sayatan. Kapan menyadari ada bekas luka itu? Bagaimana, Mas? Kapan Mas Ferry menyadari ada perubahan atau bekas luka itu? Menyadarinya itu sekitar usia berapa atau tahun berapa atau saat itu juga atau bagaimana? Iya, pada sekitar 2 atau 3 hari setelah itulah saya ada menyadari. Sebelumnya nggak pernah lihat gitu ya, dan juga nggak ada merasakan sakit atau apapun, nggak ada. Jadi nggak sadar juga pada saat itu kan. Itu taunya karena orang tua yang bilang. Orang tua yang lihat pas saya pada saat itu malam pas pakai celana ini yang pendek gitu. Ini ditanya sama orang tua, ini kenapa ini, seperti itu. Nah, saya pun heran. Sekarang masih kenapa. berbekas sampai sekarang ini, detik sekarang ini masih ada kalau Mas Ferry lihat? Masih ada. Masih ada. Di dua kaki ya? Nah, nanti saya nanti mungkin saya fotokan nanti. Oke.
Tapi itu saya tadi itu hanya ada di paha saya di Ya. sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, hal lainnya apalagi yang mungkin yang teringat tapi mungkin belum diceritakan di kesempatan ini. Jadi waktu itu Mas Ferry waktu di kebun durian itu kenapa kok ke sana? Apakah main atau memang disuruh Oh, atau bukan gimana? itu, iya itu disuruh sama itu karena ini kan menjaga kebun durian. Kalau itu udah dekat mau waktunya panen lah seperti itu. Hmm. Udah pada tinggal nunggu duriannya pada jatuh aja. Nanti kalau nggak Oh, seperti itu nanti diambil sama orang, dicuri oh. seperti itu. Mas Ferry apa masih ingat lokasinya? Bisa Jadi nggak nanti bantu kirim share lokasi tempat kebunnya itu? oh iya bisa Pak, bisa. Di mana tuh? Di Medan ya atau di mana? Iya iya di Medan Di Sumatera Utara. tepatnya di mana di Medannya? Desa apa gitu mungkin masih ingat? Kalau desanya itu desa dia apa namanya nama eh, kampung itu daerah itu kurang lebih kalau di sini apa ya kecamatan kali ya itu ya Hmm. atau apa itu namanya Parsabolas namanya. Hmm. Parsabolas ya nama desanya itu Aikja apa namanya Aikjae Nauli seperti Ya, itulah. hmm. Jadi ini kejadiannya di desa itu di Medan ya tahun 2002 ya saat Iya jam Mas kurang lebih jam saat 00 jam 1 malam lah. hmm. Jadi jam 1 malam waktu itu Mas Ferry masih berusia 11 tahun dengan teman-temannya 2 orang jadi bertiga ada kayak seperti gubuk gitu awalnya kemudian Iya karena disuruh sama apa kakeknya ya atau neneknya untuk menjaga ya iya eh, dan karena waktu itu Mas Ferry kebelet untuk buang air kecil keluar dan pada waktu di luar itulah secara tidak sengaja kemudian melihat ada 3 sosok, dua pria, dua laki-laki, satu perempuan, berpakaian metalik dan rambutnya pirang, yang perawakannya cukup besar, lebih besar dari orang Eropa bahkan ya, menurut Mas Ferry ya. iya. Dan mereka, kalau warna kulitnya kelihatan enggak Mas Ferry? Kalau warna kulitnya kalau menurut saya itu pucat ya mereka ya. Pucat ya. Oke. Nah, rambutnya ini pirang kuning atau pirang seperti uban putih gitu? Itu dia bukan kalau menurut saya bukan pirang lagi justru emas ya. Emas ya, lebih ke arah Emasnya emas itu ya. seperti kayak gimana ya? Apa namanya? Emasnya itu kayak seperti apa ya contohnya ya? Seperti kayak lebih ke apa? Daun jagung tapi atau gandum lah kalau dari Hmm. kuningnya itu lebih ini loh. Hmm. Beda. Dan Kalau pirang bule-bule gitu saya paham lah. Cuman ini lebih ini lagi, lebih tajam lebih lagi warnanya. oke. Nah, Menjreng gitu. cuman mereka tidak terdengar suaranya ya. Apakah mereka tidak terdengar itu karena jauh atau karena mereka memang tidak bercakap-cakap? Kalau mungkin kalau bercakap-cakap nggak ada sih ya. Kalau biasanya kalau bercakap pada umumnya sama manusia mungkin Hmm. apa namanya pakailah seperti cara berkomunikasinya seperti manusia mungkin Hmm. mulutnya bergerak atau mungkin ada pakai gestur bahasa Hmm. tubuh gitu kan ini nggak ada. Nggak ada ya. Dan Mereka hmm. mereka yang mungkin jarak dari satu orang ke orang lainnya itu
ada sekitar 3 meteran. Jadi mereka cukup terpisah-pisah. jauh ya. Nah, Terpisah-pisah. berapa lama waktu itu kira-kira Mas Ferry mengamati mereka ini? Enggak lama sih, hanya sekitar enggak sampai 7 menit lah. Okay. Setelah itu saya respon untuk ini apa namanya, mau balik lagi ke pondok itu. Okay. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sambil sembari juga mau cerita sama teman kalau bisa. Niat saya itu mau cerita sama teman, kalau bisa ngajak teman supaya kalau mereka nggak percaya, saya mau ngajak ke situ juga, mau biar bisa mereka lihat seperti itu. Maksudnya seperti itu. Cuman waktu itu keburu, kemudian Mas Ferry tidak sadarkan diri ya. Iya, itu seperti kayak kaki yang ditahan gitu. Iya, seperti ada kayak yang menahan kaki saya supaya untuk melangkah. Habis itu saya terjatuh, nggak sadar ya. Jadi itu pada saat ini itu karena yang perempuan melihat saya. Jadi pas dia melihat saya mau melangkah, itu langsung terjatuh. Ada yang menarik. Mungkin itu teknologi mereka atau apalah, entah ilmu, pakai ilmu apa nggak tahu. Oke. Gimana? Ada lagi Mas Bipang atau mungkin ada lagi yang mau diceritakan Mas Ferry mungkin? Apa tadi? Aku mau nanya. Lupa jadi tadi mau nanya. Oh ya, ini sih ada sedikit. Tadi setelah yang besoknya saya ditemukan tergeletak itu, sekitar 5 atau 6 hari lah setelah kejadian itu, saya nggak ikut untuk ke kebun durian lagi. Karena setelah itu saya sakit ya kayaknya, itu demam panas tinggi. Oh ya, ini baru ingat. Mas Ferry pas mimpi itu sempat beberapa kali mimpi. Mas Ferry sempat bertanya nggak? Maksudnya berkomunikasi hanya satu arah, atau Mas Ferry sempat bertanya lalu seperti ada tanya jawab atau apa? Karena itu kan kejadiannya Mas Ferry waktu melihat seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu dan mereka tidak sedang mendatangi Mas Ferry. Mas Ferry yang secara nggak sengaja melihat mereka mencari sesuatu, lalu ada pesawat. Tapi di mimpi itu mereka seperti menjelaskan, kamu berbeda dengan yang lain. Maksudnya Mas Ferry sempat ada pertanyaan nggak dengan itu semua? Mereka kan nggak kesini untuk mencari aku, tapi kenapa aku dibilang berbeda seperti yang lain? Kira-kira seperti itu. Pernah ada komunikasi nggak? Kalau di situ di dalam mimpi itu saya nggak bertanya banyak, hanya bagaimana ya, nggak bertanya banyak. Saya kebanyakan diam gitu. Nggak tahu kenapa. Saya juga merasa aneh. Paling yang saya tanyakan lebih ke pada saya, mereka cerita soal tentang planet mereka. Kalau untuk yang itu nggak tahu kenapa saya nggak mau nanyakan. Seperti itu. Itu pun mereka jawabnya cuma simple. Gitu. Jawaban yang simpel itu gimana maksudnya? Nggak ada informasi juga mereka sedang mencari apa, kenapa datang ke sini, nggak ada juga. Apakah? Nggak ada. Nah, kalau soal cerita tentang planet mereka, itu mereka semua lah, mulai dari itu mereka, contohnya mereka ini nggak bisa, katanya bisa sakit juga. Terus mereka tidur dalam satu hari itu hanya 3 jam saja. Untuk makanan mereka hanya memakan sayuran. Jadi semua sayuran itu, misalnya kue diolah dari sayuran. Seperti itu aja sih. Semuanya dari mulai hal yang terkecil semua ada mereka cerita. Seperti itu, Pak. Terus untuk mereka juga di sana ada semacam sekolah juga, seperti itu. Jadi informasi yang ini didapatkan yang lewat mimpi itu ya? Mereka
menceritakan nggak hanya apa, nggak sekaligus, cuman lebih mereka menceritakan tentang apa namanya, lebih banyaknya ke tentang planet mereka aja. Nah, paling kalau untuk apa namanya sedikit banyaknya paling tentang planetnya, kelebihnya paling tentang nanti kehidupan mereka seperti ini, nah, gini. Nah, jadi apa namanya planet mereka itu tentang indah-indahnya lah, pokoknya yang apa namanya yang bagus-bagusnya yang diceritain seperti itu. Nah, nanti endingnya baru mereka mau ini apa namanya ngajak itu apa, bergabung seperti mereka. Tapi katanya kalau sudah ini nanti kamu sudah ikut ke sini, itu semua inimu nggak akan bisa balik lagi beserta raga-raganya juga, katanya seperti itu. Kalau mereka menceritakan betapa indahnya gitu, kenapa Mas Ferry tidak mau ikut? Iya, saya berpikirnya keluarga aja sih di sini, dan takutnya juga kan nggak bisa balik lagi kan, mana itu ini juga saya nggak tahu itu mungkin ya apa namanya benar apa enggak, tapi saya berpikir ini aja kemungkinan terjeleknya aja sih ya, seandainya nggak bisa balik lagi kan, apalagi saya sudah berkeluarga gitu. Oke, Mas Dan Ferry. maksudnya itu tadi betapa indah. Mas Betapa Ferry, indahnya. Ya. ada setelah kejadian itu apa yang pernah dilakukan dengan kisah itu selama ini? Apakah pernah menuliskan di apa buku atau bercerita dengan siapa? Pernah nggak? Kalau bercerita sih, kalau lebih ke orang-orang dekat sekitar, banyak yang nggak percaya gitu. Makanya saya seperti semenjak kejadian itu sekitar mungkin ada ya itu ya sekitar 1 tahun lah, saya seperti agak lebih pendiam, seperti menutup diri, jarang mau keluar, jarang lah mau bermain-main gitu kan, paling banyaknya di rumah aja. Mas Ferry sekarang sudah berkeluarga? Tapi saya sudah berkeluarga. Putranya atau anaknya berapa? Saya anaknya ada satu. Ya. Perempuan. Ya. Berarti sekarang usia 30 tahun ya, Mas Ferry ya? Iya Pak, benar sekali Mas. Tapi ini saya sedikit mau ini. Saya mau menambahkan sedikit. Di mimpi yang terakhir, pada saat apa namanya satu hari sebelum menjelang puasa, mereka ada kasih sesuatu seperti pesan. Mereka nggak katanya sih mereka yang berasal dari planet Notia ini tadi, mereka nggak akan, mungkin mereka untuk saat ini seperti udah menyerah katanya, nggak akan datang lagi seperti itu katanya. Jadi nanti sekitar 10 sampai 15 tahun kemudian terhitung dari hari ini, nanti akan ada yang datang lagi, tapi bukan kami seperti itu katanya. Tapi dari ras Nordik yang lain lagi. Mereka nggak bilang dari dari planet mana, tapi nanti akan datang lagi. Itu nanti katanya akan membawa kamu langsung, tapi akan hanya sekedar jalan-jalan aja, katanya seperti itu. Jalan-jalan ke planet mereka. Itu nanti yang yang akan datang ini, alien Nordik yang datang itu, nanti mereka akan membawa kamu, tapi nanti pasti dipulangkan seperti itu. Hanya untuk memperlihatkan secara langsung benar nggak yang kami ceritakan itu indah apa tidak, katanya seperti itu, supaya kamu bisa berubah pikiran, katanya seperti itu.
Mas Ferry bisa coba sekali lagi untuk buka videonya mungkin. Oh ya. Oke, yang sudah Pak. Ya. Jadi, Ya di mimpi yang terakhir seperti itu sih Pak. Katanya 10 sampai 15 tahun lagi mereka akan datang lagi, tapi bukan mereka lagi, dengan ras yang berbeda. ya. Seperti itu, tapi tetap Nordik, bukan dari entitas yang lainnya, seperti itu. Hanya berbeda dari asalnya saja, planetnya saja. Ya, menarik apa yang diceritakan, dibagikan oleh Mas Ferry ya. Jadi ini menambah juga pengetahuan tentang UFO ya. Jadi kejadiannya, ini ada yang tanya di tahun berapa kejadiannya, ini di tahun 2002 ya. Di tahun 2002 ya. Bulannya ingat enggak? Bulan itu pada saat bulan Oktober. Dan Oktober. Tanggalnya? Kalau tanggalnya itu tanggal 1 tanggal 1. Pada saat itu memang bulan kelahiran saya. Cuman berbeda tanggal aja. Saya tanggal 25 Oktober. Itu kejadian tanggal 1. 1 Oktober ya. Iya. Oke. Jadi mimpi kalau yang dimimpi itu setiap tahun, dari mulai kejadian itu sampai yang kemarin terakhir itu setiap tahun begitu terus, seperti itu selalu ada. Mimpinya hampir sama, cuman kadang-kadang isinya, pesannya beda-beda ya, atau gimana? Iya, mimpinya kurang lebih ya seperti itu, dari awal mereka menjelaskan lagi itu tentang. Jadi di mimpi itu saya seperti kayak di ulang-ulang gitu ya. Seperti kayak di satu tempat entah apa itu, melihat planet mereka lah, seperti itulah, seperti berjalan-jalan apa. Nah, dengan suara itu tadi tetap ada. Jadi kayak seperti saya melihat itu seperti itu. Tapi saya di dalam mimpi itu ini seperti kayak aneh aja, seperti itu. Sekarang ini Mas Ferry bekerja sebagai apa, kalau boleh tahu? Iya, cuman ini aja sih Pak, cuman apa sih namanya ya, kuliah aja sih, kurang lebih seperti saya bilang kemarin sama Bapak itu, cuman kurir. Oke. Itu pun bukan kurir ikut dengan perusahaan, enggak, itu cuman kurir lokal biasa aja. Sekarang tinggal di mana Mas Ferry? Saya sekarang ada di Kepulauan Riau, Batam. Udah berapa lama dari Medan ke Riau itu, ke Batam itu? Itu saya pindah ke dari tahun 2003 ya, 2004 lah, pertengahan. Jadi waktu masih kecil juga ya pindahnya? Iya, itu karena kemarin kan orang tua udah enggak usahanya di Medan udah enggak ini lagi, enggak begitu bagus. Itu sebenarnya dulu saya lahir di Pekanbaru gitu. Jadi pada umur 2 tahun itu terjadi bencana berupa banjir besar di Pekanbaru, sehingga kami pindah ke Medan. Kebetulan itu ada 2 adiknya dari ayah itu ada berada di Medan, jadi ngikut sama mereka dan belajar itu usaha berupa membuat ikat pinggang, tali pinggang kalau kata orang, yang terbuat dari kulit, seperti itu. Home industri gitu ya. Maju, tapi hanya beberapa tahun aja, kalah saing sama adiknya lah, 2 adiknya itu. Kalau adiknya sampai sekarang sukses, bahkan sampai membeli
udah bercabang di mana-mana. Nah, jadi kami pada setelah nggak ini lagi balik lagi ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru saya ke Batam ini merantau. Itu sampai menemukan menikah di sini juga dari tahun 2010 merantau ke Batam. Ya. Oke, Mas Ferry, nampaknya kita akhiri dulu ya ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nanti kalau ada hal lain kita bisa lanjutkan komunikasi lewat WA atau mungkin kita ngadakan lagi pertemuan seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak telah berbagi bersama dengan Beta UFO Indonesia ya. Kami akan coba catat dan kami juga akan analisis karena apa yang diceritakan oleh Mas Ferry ini sebenarnya kalau kita komparasikan dengan atau kita bandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang ada di luar negeri, sebetulnya hampir mirip. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih, Mas Bang. Mungkin kita pamit dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ya silakan di kolom komentar ya. Ya, nanti kita coba akan kami tanyakan kepada Mas Ferry atau kalau kami sudah ada jawabannya bisa kami berikan langsung. Jangan lupa ikuti Beta Talk setiap hari Rabu dan Sabtu, Pak Nur ya. Iya, kalau ikut di channelnya YouTube-nya Beta UFO juga jangan lupa subscribe ya, follow juga. Terima kasih Mas Ferry, sampai jumpa nanti buat teman-teman yang lain, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya.